Cepatlah selesaikan ini urusan. Kiai tetap gitu aja. Lebaran ini, Idul Fitri ini, satu Syawal ini, bulan Syawal ini, debat nasab dituntaskan antara Tuntaskan, sok. Rizik versus Kiai Imad. Iya. Ada hadiahnya enggak? Ya iya, dia ini saking senang. Apa hadiahnya? Umroh aja bersama-sama lah. Wah, siapa? Ya siap. Iman? Iya. Habib Rizik? Habib Rizik. Habib Taufik? Habib Taufik. Pak Kiai? Saya Pada Smart TV? boleh nyakseni kan gitu. Dan saya yakin mereka punya duit. Ini saya saking gembira. Tuntaskan ini urusan. Persoalan nanti siapa, bukan persoalan menang dan kalah. Bukan nanti yang menilai masyarakat. Siapa dalilnya yang lebih rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada hal yang menarik yang akan kita bahas pada video kali ini, yakni berkaitan dengan pernyataan dari Gus Lim, pengasuh pondok pesantren Ibnu Aqil di Bogor. Kiai sepuh ini ketika ditanya oleh Yusuf Mars, yakni pemilik daripada channel Pada Suka TV, berkaitan dengan kajian nasab yang diteliti oleh Kiai Haji Ibaduddin Usman Al-Bantani, yakni berkaitan dengan polemik nasab habaib, di mana kita sudah ketahui bahwa Kiai Haji Ibaduddin Usman Al-Bantani ini membuat satu tesis berkaitan dengan batalnya nasab Ba'lawi tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya apakah kajian nasab Kiai Haji Ibaduddin Usman Al-Bantani itu mencerahkan dan mencerdaskan, maka Gus Lim menjawab dengan tegas bahwa kajian nasab Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu sangat mencerdaskan dan mencerahkan. Ketika ada kajian nasab Kiai Imad itu mencerahkan umat, Ya iya. mencerdaskan, Mencerdaskan, mencerahkan, mencerdaskan. katanya itu membuat umat terpecah belah. Terpecah belah gimana? Kenapa? Karena di dalamnya bukan hanya sekedar sebuah karya asal-asalan, tetapi tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini memang sebuah tesis, sebuah karya ilmiah yang dibuat dengan data-data dan fakta-fakta yang sangat luar biasa, yang meneliti pun dengan metodologi yang sangat luar biasa, sehingga apa yang dihasilkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan tesisnya ini kemudian mendapatkan apresiasi dan dukungan dari ulama-ulama Kiai-Kiai Nusantara. Di antaranya dengan misalnya Profesor Dr. Ahmad Jahro pun sama mendukung, bahkan mengapresiasi. Begitupun misalnya dukungan-dukungan dari ulama-ulama lainnya, termasuk di dalamnya misalnya dukungan dari Kiai Ikhya, kemudian juga dukungan dari Ketua PWI Gus Abbas, dan juga dukungan dari Gus Fuad, dan juga dukungan-dukungan termasuk di dalamnya adalah bagaimana Kiai Said Agil Siraj juga secara tidak langsung beliau mendukung kajian daripada tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah kemudian bahwa polemik nasab ini sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun dan sampai sekarang belum ada titik temu tentang penyelesaian daripada polemik nasab ini. Bahkan kalau kita lihat sekarang semakin situasi dan kondisinya semakin meruncing dan menajam, di mana Habib Rizik Syihab sebagai imam besar Front Persaudaraan Islam itu mengeluarkan sebuah tantangan berperang kepada pihak-pihak yang mengobak-abrik atau yang mengotak-atik nasab Ba'lawi. Ya tentunya tantangan perang ini ditujukan kepada diantaranya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai inisiator daripada kajian nasab ini, dan juga kepada Gus Fuad yang kemarin sempat salah berucap dengan menyematkan kata monyet kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jupri. Saya serukan
kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pembasmian gerombolan monyet Neo PKI yang sudah terbukti merongrong Pancasila dengan gerakan rasis dan fasisnya, serta membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI dengan segala propaganda adu domba dan pecah belah anak bangsanya. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. Dan juga mungkin adalah rasa terancamnya daripada nasabnya Ba'lawi ini dari eksistensi keberadaan di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, sehingga kemudian Habib Rizik Syihab itu mengeluarkan sebuah ucapan yang sebenarnya sangat tidak layak dan pantas dikeluarkan oleh seorang yang kita sebut sebagai alim ulama atau sebagai imam besar umat Islam. Nah, ketika ditanya kembali apakah pihak Gus Slim, yakni terutama pihak pesantren Ibnu Aqil ini siap memfasilitasi diadakannya diskusi atau debat masalah nasab ini, maka kemudian Gus Slim dengan yakin bahwa lembaganya, pesantrennya siap untuk menjadi tempat atau wadah terjadinya debat antara pihak Ba'lawi dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani beserta dengan timnya. Jadi Pak Kiai menantikan debat nasab antara Kiai Imad dan Habib Rizik dan Habib Taufik terselenggara. Iya. Nah, kira-kira ini Pak Kiai bisa menjadi fasilitatornya nih? Ya, bisa. Siap menjadi fasilitatornya Siap, Pak. di Pondok Pesantren Ibnu Aqil. Pondok pesantren ini. Jadi digadang-gadang bahwa yang paling pantas untuk melakukan debat yang bisa mewakili kedua kelompok ini adalah Habib Rizik Syihab dan juga Habib Taufik As-Segaf nanti melawan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Inilah tokoh-tokoh yang memang berkompeten, tokoh-tokoh yang memang sangat layak untuk mewakili dua kelompok yang saling berdebat atau saling berbeda pemahaman masalah nasab ini. Maka Gus Slim sebagai tokoh yang pada dasarnya mendukung kajian nasab daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu siap kalau seandainya lembaganya dijadikan sebagai tempat untuk terjadinya debat atau diskusi di antara habaib dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tapi tentunya kan memang perlu dipersiapkan sematang mungkin, yang juga mungkin kita paham bahwa perlu adanya tempat yang netral dan tentunya adalah perlu adanya niat yang tulus dari kedua belah pihak. Bahkan yang sangat menarik bahwa Muslim ini kalau seandainya nanti pesantren atau lembaganya pesantren Pondok Pesantren Ibnu Aqil ini dijadikan sebagai tempat untuk terjadinya atau terselenggaranya debat masalah nasab kemudian bisa terlaksana, maka Gus Slim ini siap memberikan hadiah, yakni mengumrohkan daripada semuanya, termasuk di dalamnya Pak Yusuf Mars sebagai pemilik daripada channel Pada Suka TV. Jadi Pak Kiai tetap gitu aja Lebaran ini, Idul Fitri ini, satu Syawal ini, bulan Syawal ini debat nasab dituntaskan antara Tuntaskan, sok. Rizik versus Kiai Imad. Iya. Ada hadiahnya enggak? Ya iya, hadiahin, saking senang. Apa hadiahnya? Umroh aja bersama-sama lah. Wah, siapa? Ya siap. Imad? Iya. Habib Rizik? Habib Rizik. Habib Taufik? Habib Taufik. Pak Kiai? Saya. Pada Suka TV? Boleh nyakseni. Jadi bonusnya, hadiahnya kalau seandainya memang polemik nasab itu bisa terwujud debatnya atau diskusinya, maka dia akan menghadiahkan umroh kepada semua peserta daripada debat itu sendiri. Dan yang menariknya pula bahwa sesungguhnya hasilnya apapun itu tidak ada masalah di dalamnya. Kalau memang ternyata setelah diadakan debat, diskusi masing-masing kemudian ternyata baik itu Ba'lawi yang menang ataupun misalnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu menang, sebenarnya tidak ada masalah.
ya, karena perbedaan itu adalah hal yang biasa, sebagaimana perbedaan-perbedaan fikih sering terjadi. Nah, inilah yang disitir oleh Gus Lim. Jadi dulu misalnya perbedaan-perbedaan di kalangan imam pun sempat terjadi, imam-imam mazhab itu. Nah, inilah yang dimaksud oleh Gus Lim. Jadi silakan berdebat, hadirkan dalil-dalilnya, kemudian biarlah masyarakat yang menilainya. Kalau nanti siapa, bukan persoalan menang dan kalah. Bukan nanti yang menilai masyarakat, siapa dalilnya yang lebih rasional. Kalau setelah ada perdebatan itu orang masih misalnya mencintai para habaib atau mengikuti para habaib, ya silakan saja, itu kan pilihan. Nah, kalau seandainya memang di debat itu ternyata dinyatakan bahwa terlihatlah masyarakat menilai bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani lah yang paling kuat dalil dan hujahnya, dan kemudian mereka mengikuti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, maka tidak ada masalah di dalamnya. Yang terpenting adalah masyarakat tercerahkan, masyarakat yang menilai. Jadi kemudian masalah keyakinan kan tidak bisa dipaksakan. Nah, inilah yang disampaikan oleh Gus Lim sebagai seorang tokoh kiai sepuh di Bogor, sebagai pengasuh pondok pesantren Ibnu Aqil, yang sangat menginginkan bahwa di bulan Syawal ini itu terjadi diskusi atau debat di antara habaib dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sehingga nanti masalah ini bisa setidaknya terselesaikan karena sudah dihadirkan secara resmi debat dan diskusi di antara dua kelompok ini yang masing-masing mewakili kepentingan kelompoknya. Nah, kita pun sesungguhnya sangat menunggu hal ini terjadi. Jadi kita ingin melihat bagaimana debat yang terjadi yang masing-masing ini diwakili oleh tokoh-tokoh yang memiliki legitimasi, memiliki kekuatan secara hak kuasa untuk melakukan debat. Jadi bukan debat yang diwakili oleh orang-orang yang tidak memiliki hak di dalamnya, yang tidak memiliki kewenangan di dalamnya. Jadi kita menginginkan misalnya Habib Rizik ini memang kan sebagai perwakilan habaib, sebagai imam besar daripada peran persaudaraan Islam, maka sangat layak beliau ini adalah diwakilkan atau didelegasikan sebagai wakil dalam debat tersebut, mewakili pihak daripada Habib Alawi. Begitupun misalnya Habib Taufik As-Segaf ini kan beliau kan ketua Robiatul Alawiyah, maka beliau ini juga sangat layak sebagai perwakilan dari para habaib, dalam hal ini adalah pihak Robiatul, lembaga pencatatan nasab, untuk kemudian berdebat dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Maka kita akan melihat hal yang menarik kalau seandainya ini terjadi, yang tentunya di situ ada para juri, ada para ulama-ulama besar, para cendekiawan, para profesor, para doktor yang menguasai bidang-bidang sejarah, ilmu nasab, ilmu filologi, dan ilmu-ilmu lainnya yang mendukung tentang kajian nasab dihadirkan dalam acara debat itu. Maka akan menghasilkan sesuatu yang mencerdaskan dan mencerahkan bagi kita semua. Nah, mudah-mudahan sesuatu yang diinisiasi oleh Yusuf Mas, oleh Kang Yusuf Mas, dan juga oleh Kiai atau Gus Lim ini kemudian bisa terrealisasi. Mudah-mudahan video ini pun menjadi sebuah himbauan untuk para habaib, dalam hal ini untuk Habib Rizik sebagai imam besar Front Persaudaraan Islam, juga kepada Habib Taufik As-Segaf, yang kemudian juga kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, untuk coba seandainya pesantren Ibnu Aqil ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk terjadinya debat atau diskusi keilmiahan, atau diskusi atau debat ilmiah yang mencerdaskan dan mencerahkan bagi umat. Insya Allah biarlah umat yang menilainya, biarlah masyarakat yang menilainya. Kita tidak mencari pembenaran, tapi kita ingin melihat bagaimana kebenaran itu diungkapkan secara ilmiah. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat. Allahumma biqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.